Baik saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meneruskan pelajaran kita bagaimana Tuhan menuntun umatnya supaya bisa tetap sehat. Karena hubungan kesehatan dengan kerohanian, dengan tabiat juga sangat erat. Padahal Tuhan mau supaya tabiat kita menjadi seperti tabiat Kristus. Itu satu hal yang mustahil kalau kita sakit-sakitan. Itu makanya kita melihat pelayanan Yesus Kristus pada dahulu kala datang di dalam melaksanakan penebusan, dia lebih dahulu menyembuhkan segala ragam penyakit. Penyembuhan jasmani diikuti dengan penyembuhan rohani, sehingga mereka memiliki tabiat pertumbuhan kasih sayang kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah mempelajari pada pelajaran yang baru lalu bahwa drugs atau obat-obat yang dibuat oleh manusia sesungguhnya tidaklah menyembuhkan penyakit. Kita sudah pelajari bagaimana Roh Nubuat dengan tegas mengatakan kita tidak perlu meminum drugs, tetapi Tuhan sudah menyediakan obat-obatan di alam, tumbuh-tumbuhan. Kita sebut namanya di herbs. Tuhan telah menyediakan sinar matahari, air, udara, olahraga, semua itu obat alami yang boleh menjaga kita tetap sehat. Kita harus sejajar dan harmonis dengan undang-undang alam. Terakhir kita sudah mempelajari bahwa drugs atau obat itu menghancurkan vital force. Vital force ini dikatakan Tuhan telah memberikan kemampuan dan kekuatan hidup 20 kali lebih besar daripada vital force yang diberikan Tuhan sekarang ini. Sekiranya Adam tidak diberikan kekuatan vital force dengan 20 kali dengan manusia yang sekarang ini, maka manusia sudah punah. Jadi obat-obatan drugs itu dikatakan di sini destroy the vital force. Jadi dikatakan let alone, biarlah drugs itu tidak usah kita sentuh, tetapi kita mengambil obat-obatan yang Tuhan sudah tunjuk di dalam herbs, dalam alam dan undang-undang alam. Sekarang kita mempelajari bahwa tidur di atas tempat tidur dikatakan di sini adalah satu cara yang terbaik untuk memulihkan tenaga tubuh yang sudah terkuras oleh penyakit-penyakit. Dan Tuhan memberikan kepada kita sekarang ilmu pengetahuan bagaimana kita bisa selamat dari segala kehancuran atas perbuatan dan perolehan manusia dalam usaha menyembuhkan penyakit. Dalam buku Hosea 4 ayat yang ke-6, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang berpengetahuan, tidak memperdulikan bagaimana Allah memimpin umatnya untuk menghindari segala ragam penyakit yang melanggar dengan undang-undang alam tersebut. Dikatakan di sini, lebih jauh dikatakan ribuan, bahkan puluhan ribu masuk ke dalam kubur orang belum pada waktunya. Oleh kenapa? Karena mereka tidak mendapat pengetahuan yang benar bagaimana memulihkan kesehatan yang sudah diberikan Tuhan dalam metode yang simple, di dalam obat-obat alami yang simple juga. Banyak orang, ribuan mati belum pada waktunya. Itu makanya dikatakan di sini Council on Diet and Food halaman 83. And that therefore drugging should be forever abandoned. Kepada orang yang suka untuk minum obat-obat itu, biarlah dia sekarang mengambil sikap, biarkanlah, tinggalkanlah itu semua. Karena obat-obat yang drugs itu enfeebles the system, taking it more susceptible to disease. Itu melemahkan sistem tubuh, melemahkan daya tahan tubuh, dan mudah kena serangan penyakit.
Itulah akibat daripada drugs tersebut. Dikatakan di dalam 2 Selected Messages 450, lebih banyak kematian disebabkan oleh karena obat-obatan daripada kematian disebabkan yang lain-lain. Lebih banyak dokter-dokter, lebih beraneka ragam obat-obatan yang sesungguhnya itu adalah kutuk terhadap penduduk dunia ini. Telah membawa ribuan bahkan puluhan ribu masuk kubur belum pada waktunya. Jadi obat itu adalah kutuk kepada dunia ini yang membuat puluhan bahkan 10 juta manusia dikatakan masuk ke dalam kubur belum pada waktunya. Dan dikatakan di sini bahwa drugs itu juga merusak sistem pencernaan. Obat-obat pencernaan juga seperti sulfa drugs merusak kepada liver. Pembengkakan dalam pembuluh-pembuluh darah. Ini semua adalah membuat satu penyakit yang baru, systemic infection. Mudah kena infeksi, dan dikatakan seperti obat-obat kanker itu juga suppress the immune system, menekan sistem imunisasi dari tubuh sehingga rentan kena penyakit. Sehingga Sister menuliskan, we must leave drugs entirely alone. Tinggalkanlah drugs itu sendirian. Tidak perlu diperkenalkan itu kepada tubuh, karena itu adalah musuh, enemy into our system, musuh kepada sistem kesehatan yang Tuhan sudah buat di dalam tubuh manusia. Contoh seperti aspirin katanya di sini. Common drugs aspirin cause the more rapid heartbeat, a rise in blood pressure, perspiration, fullness in the head, ringing in the ears, impairment of vision. Aspirin itu dikatakan mempercepat detakan jantung, menambah tekanan darah, pernapasan terganggu, membuat sakit kepala, berdenging di dalam telinga, sehingga pemandangan juga menjadi seperti berkunang-kunang. Ini juga membuat iritasi di dalam klastrik mukus dalam pencernaan kita. Jadi sudah lihat, obat-obat yang diberikan dokter itu membuat banyak masalah di dalam sistem tubuh kita, mengganggu sistem yang Tuhan sudah atur di dalam tubuh kita ini. Itu makanya dikatakan, tinggalkanlah drugs tersebut. Pernyataan ini mengatakan, there are more who die from use the drugs than all those who could have died of disease. Lebih banyak orang mati karena meminum drugs itu daripada orang mati karena penyakit. Had nature been left to do her own work. Jadi kalau tidak minum obat, bahwa tubuh kita ini diberikan Tuhan kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Tetapi karena datang drugs itu, kuasa yang menyembuhkan diri sendiri itu menjadi apa? Rusak. Sehingga lebih banyak mati karena minum obat daripada tanpa minum obat. 2 Selected Messages 442. Sekarang kita bisa melihat bagaimana hubungan kerohanian dengan kesehatan. Roh Nubuat mengatakan, since sickness of the result of sin, then the power to take away sickness was one with the power to take away sin. Sejak penyakit itu hasil daripada dosa, maka yang dapat mengangkat penyakit itu yang disebabkan oleh dosa ialah Dia yang sanggup mengampuni dosa. Mazmur 103 ayat 3. Dialah yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu.
Tidak ada seorang manusia yang sanggup memberikan kesembuhan oleh karena dosa-dosa, karena hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa. Jadi dosa dan penyakit erat hubungannya. Yang sanggup mengampuni dosa, sanggup juga Dia melenyapkan segala penyakit akibat dari dosa tersebut. Jadi cara Yesus menyembuhkan penyakit dikatakan di sini, Minister of Healing, halaman 77. Banyak orang ingin menjadi sembuh. Tapi ingat, they first needed to ask for forgiveness of the sin. Tapi ingatlah, yang pertama mereka butuhkan adalah pengampunan atas segala dosa mereka. Dosa yang membawa penyakit itu, bila mana mereka telah bertobat, were to repent of what they had done wrong, and needed to desire not to do what wrong again. Kalau mereka bertobat dan berhenti melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka buat, maka mereka akan mendapat kesembuhan. Jadi kita lihat di sini, penyakit dan pertobatan sangat erat hubungannya. Dan orang-orang yang bertobat tersebut, orang-orang yang akan beroleh kesembuhan tersebut, dikatakan they must determine by the help of God to change their life. By the help of God accordingly. Bahwa mereka harus mengetahui dengan jelas, hanya Allah yang sanggup mengubah kehidupan mereka dengan pertolongannya saja. Sebelum penyakit tubuh disembuhkan, maka Kristus harus membawa pertolongan kepada pikiran dan jiwa dibersihkan dari segala apa? Dosa. Jadi hubungan kerohanian, hubungan dosa dengan penyakit sangat erat hubungannya. Sejak penyakit itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan, dan undang-undang kesehatan itu adalah undang-undang Tuhan, pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan sesungguhnya adalah dosa. Jadi kita lihat di sini bahwa dosa itu penyebab penyakit diampuni oleh Tuhan, dan penyakitnya juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana Yesus menyembuhkan penyakit? When virtue from Him entered into these souls, they were convicted of sin and were healed of their spiritual disease as well as their physical maladies. Jadi bila mana kebajikan yang datang dari kuasa Tuhan masuk ke dalam jiwa seseorang yang sakit, maka di dalam hati orang itu terbit satu pikiran bahwa saya sudah berbuat salah, berbuat dosa, sehingga dia akan mengakui dosa-dosanya sebelum dia mendapat kesembuhan. Dengan pengakuan dosa ini dikatakan healed of their spiritual disease, maka mereka disembuhkan dari penyakit rohaninya dan kemudian penyakit jasmanianya. Jadi penyembuhan, pengampunan dosa sangat erat hubungannya dengan kesembuhan akan segala penyakit. Itu makanya bila mana Yesus telah menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia ketemu kembali setelah dia disembuhkan. Apakah engkau sudah sembuh? Jangan lagi berbuat dosa, supaya jangan hinggap kepada kamu yang lebih dahsyat lagi. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 14, go and sin no more, lest a worse thing come unto thee. Pergi dan jangan lagi berbuat dosa, supaya jangan kena kepadamu hal yang lebih apa? Lebih berbahaya, lebih berat lagi. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa penyakit itu adalah hasil dari pelanggaran undang-undang Allah di dalam alam, dalam kesehatan dan kerohanian juga. Council on Health halaman 30. Bagaimana keadaan orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus? Dikatakan orang lumpuh itu sebenarnya adalah akibat daripada hidup dalam dosa, penderitaan yang sudah lama sekali.
Dan penderitaan dia sebetulnya yang paling berat bukan penderitaan jasmaninya, tapi penderitaan rohaninya. Karena dia sangat ditekan oleh rasa berdosa karena kehidupannya yang tidak benar. However, he wanted relief from the burden of sin, more than restoration of the body. Secara katakan, dia lebih menginginkan kesembuhan dari beban dosa daripada kesembuhan jasmani. When he repent of his sins and believe in the power of Jesus to make him whole, the mercy of Savior had blessed his heart. Bila mana dia menyesali akan dosa-dosanya dan percaya kepada kuasa Yesus untuk menyembuhkan dia, maka kebajikan dari Yesus Kristus telah datang untuk memberkati dan menyembuhkan dia. Jadi yang terberat beban dia bukan kesakitan dari jasmaninya, tetapi perasaan bersalahnya yang menjadi beban berat bagi dia selama ini. Beban dosa selalu dibayang-bayangi dengan rasa bersalah yang sudah dipikul sama dia bertahun-tahun lamanya. Begitu dia mendapat pengampunan, beban itu terangkat dari bahunya sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Itu menuntut suatu pengakuan dan penyesalan akan dosa, menuntut satu kuasa mencipta, memulihkan kesehatan yang luar biasa. Jadi orang yang merasa telah diampuni, itu merupakan satu obat besar untuk kesembuhan jasmaninya. Roh Nubuat menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan penyakit. Dikatakan di sini, Yesus Kristus menyembuhkan penyakit oleh kuasa ilahinya sendiri. Karena dia bersama-sama satu dengan Bapaknya. Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, Christ had the Father dwelling within him by the means of the Holy Spirit. Bahwa Bapa ada di dalam saya, artinya dikatakan bahwa Rohul Kudus Bapa, Rohul Kudus adalah tinggal di dalam dia. Kristus menyembuhkan penyakit oleh kuasa ilahinya sendiri. Christ's disciples perform the same miracles, not a sign of their divinity, because they are not divine. Without me, can do nothing. Jadi rasul-rasul menyembuhkan penyakit bukan dari kuasa mereka sendiri, tetapi oleh kuasa Kristus yang diberikan kepada mereka. Karena mereka tidak mempunyai sifat ilahi. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 5:30, tanpa aku, satu pun kamu tidak bisa buat. Jadi Kristuslah yang membuat di dalam diri rasul-rasul itu kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit, mengusir setan-setan. Adalah di dalam perkataan Kristus ada kuasa. Karena kuasa ilahi dikatakan, saudaraku, dengarlah kutipannya ini. Christ long to exercise his healing power and make every sufferer whole. Ministry of Healing 61. Kristus rindu sekali menggunakan kuasa penyembuhannya untuk semua orang yang menderita. Dia rindu. Jadi kalau orang menderita, janganlah dibebani dengan perasaan berdosanya itu. Tetapi dia datang kepada Kristus yang siap untuk dikatakan rindu menggunakan kuasa ilahinya, menyembuhkan penyakit dan mengampuni segala dosa-dosanya. Hanya dengan kuasa firman Tuhan saja Kristus telah menyembuhkan segala ragam penyakit dan mengusir setan-setan. Adalah melalui firman Tuhan dia mendiamkan laut yang bergelombang. Dia membangkitkan orang yang mati. Itu menyaksikan bahwa firman-Nya itu adalah penuh kuasa. Firman Tuhan adalah kuasa. Sebab Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan firman-Nya saja.
Dia memanggil Lazarus dari kubur hanya dengan firman-Nya saja. Jadi, saudara pemirsa, sebelum Yesus memberikan kesembuhan kepada seseorang yang sakit, dikatakan di sini, there were many who wanted to be healed. Banyak orang ingin supaya sembuh. But the first needed to ask for forgiveness of the sins which brought on the disease. Tetapi jangan lupa, yang pertama dibutuhkan adalah minta pengampunan atas segala dosa-dosanya, yang dosa itulah yang membawa penyakit itu. They were to repent of what they had done wrong. Mereka harus bertobat dari perbuatan salah yang mereka lakukan. And needed to desire not to do what wrong again. Dan membutuhkan keinginan tidak lagi melakukan yang salah yang mereka sudah lakukan berulang-ulang. Inilah persyaratan sebelum Yesus memberikan apa? Penyembuhan. Dia harus tahu dosalah pembuat penyakit tersebut. Dan kuasa Kristus dikatakan di sini, dalam kuasa penyembuhan dikatakan, Kristus dapat memberikan kuasa menghidupkan orang yang mati. Kristus dapat memberikan kuasa penyembuhan, kuasa ilahinya kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kristus memberikan oleh Roh Kudus-Nya kuasa untuk menurut. Kristus memberikan kuasa oleh Roh Kudus-Nya untuk mengalahkan segala ragam dosa dan kejahatan. Tak terukur, measureless, tidak dapat diukur kuasa ilahi yang dapat diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita, di luar kemampuan pemikiran kita, bahwa kebutuhan kita untuk kuasa ilahinya sangat besar sekali. Kristus adalah sumber kuasa kerohanian. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kuasa tersebut. Jadi, Tuhan sedia untuk memberikan Roh Kudus-Nya tak terhingga bagi orang yang telah siap untuk menerima Roh Kudus tersebut. Jadi prinsip-prinsip yang Kristus buat dalam penyembuhan dikatakan di sini. Apa prinsip yang juga diajarkan kepada para rasul? Prinsip penyembuhan dikatakan begini. The healing principles that Christ used are the principles which his followers are adopted. Prinsip penyembuhan yang Kristus buat telah diajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita pengikut-pengikutnya sekarang. Bagaimana caranya? Dikatakan ini. First, meet the temporal necessities of the needy and relieve their physical wants and suffering. Pertama-tama, bahwa kebutuhan yang temporal, kebutuhan jasmani, kebutuhan kehidupan diperhatikan. Kebutuhan orang-orang miskin, menolong mereka di dalam hal-hal yang jasmani, di dalam penderitaan jasmani. Dan bila mereka telah menerima pertolongan di dalam kebutuhan hidup sehari-hari, maka dikatakan, you will then find an open avenue to the heart where you may plant the good seeds of virtue and religion. Baru terbukalah jalan raya masuk ke dalam hati mereka, masuk bagimu membawa firman Tuhan. Terbuka jalan raya. Yang pertama kita harus menolong kebutuhan mereka secara jasmani, dalam meringankan penderitaan mereka, membuka jalan raya untuk membawa kabar Injil ini. Inilah cara Kristus. Jadi, saudaraku, dikatakan di sini bahwa hubungan dosa dengan penyakit sangat erat sekali. Deliverance from sin and the healing of disease were linked together. Pembebasan orang dari dosa-dosanya, pembebasan orang dari penyakitnya sangat erat berkaitan satu sama lain. Dosa dengan penyakit
sangat erat berkaitan satu sama lain. Injil yang diberitakan oleh Kristus adalah tentang hal-hal rohani dan juga penyembuhan jasmani. Adalah melalui firman Allah, Yesus menyembuhkan segala ragam penyakit dan mengusir setan. Di dalam Kristus adalah balsam untuk segala ragam penyakit, memulihkan segala penderitaan dan kelemahan di dalam Kristus. Jadi Kristus menghubungkan erat dosa dengan kesembuhan. Pengampunan akan dosa akan diikuti dengan kesembuhan jasmani. Di dalam welfare ministry 1180 dikatakan, Christ considered physical sickness to be a result of spiritual weakness. Kristus menghubungkan kelemahan jasmani, penyakit itu adalah hasil daripada kelemahan kerohanian. Jadi kalau orang yang kerohaniannya kuat, penurutannya dekat dengan Yesus, jasmaninya juga kuat. Itu maksudnya. Tetapi oleh karena dosalah penyembuhan penyakit itu datang. Dosa yang membuat penyakit itu. Kalau orang-orang soleh penurut kepada Tuhan, akan diberi Tuhan kekuatan jasmani yang kuat. Jadi oleh sebab itu, for this reason, physical healing is to be result of spiritual healing. Dengan alasan ini dikatakan penyembuhan akan jasmani adalah hasil daripada penyembuhan dari rohani juga. Dan ini adalah hasil daripada iman. The healing of the body is to be the evidence of the power that affected a change of heart. Jadi penyembuhan dari jasmani ini adalah kenyataan dari kuasa yang disebabkan oleh perubahan hati, perubahan pikiran. Jadi penyakit itu akan disembuhkan oleh pikiran yang sudah berubah. Di sini adalah sangat erat hubungannya pikiran dengan penyakit. Hati yang gembira mendatangkan kesembuhan yang luar biasa. Mari dikatakan, we must realize the violation of God's natural law is also a sin. Marilah saudara pemirsa meyakini bahwa pelanggaran undang-undang kesehatan, pelanggaran undang-undang alam yang ditanamkan oleh Tuhan dalam tubuh kita sesungguhnya adalah dosa. In order for Christ to heal us, we must confess our sins and forsake them. Agar supaya kita dapat disembuhkan oleh Yesus Kristus, kita harus mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Maka kesembuhan dari Kristus akan datang dengan segera. Bila mana dia tidak, atau bila mana seseorang tidak diajarkan prinsip-prinsip kerohanian yang membawa pengetahuan kepadanya untuk membersihkan segala kebiasaan yang jelek yang menjadikan dia sakit. Ini yang pertama harus diajarkan kepada orang tersebut. Ajarkan kebiasaan perbuatan yang salah itu menjadikan dia sakit. Bila mana dia tidak diajar demikian, tidak akan ada kuasa ilahi yang akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakit jasmaninya. Jadi pengetahuan tentang dosa, pelanggaran undang-undang Tuhan dalam alam dan dalam hal yang rohani adalah yang pertama harus diajarkan supaya Kristus bisa menyembuhkan orang tersebut. Karena dikatakan sejak dosa adalah penyakit rohani, since sin a spiritual disease is the basis of physical disease. Jadi dosa adalah penyakit rohani, adalah dasar dari segala penyakit jasmani. The healing of spiritual nature has priority over the healing of the physical nature. Jadi penyembuhan penyakit rohani
adalah yang utama di atas daripada penyembuhan dari penyakit jasmani. The spiritual nature could in large part solve the problem of the physical nature. Jadi, hal-hal yang rohani sangat besar pengaruhnya mengatasi masalah penyakit jasmani. In large part solve the problem of the physical nature. Sangat besar kuasa pikiran yang sudah disembuhkan, dijamah oleh Rohul Kudus juga akan berkuasa menyembuhkan segala penyakit jasmani. Itu makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang telah lelah oleh karena dosa-dosa, aku akan memberikan ketenangan. Maksudnya di sini, come unto me is a prescription of the healing of physical, mental, and spiritual. Mari datang kepada Yesus, menerima kesembuhan dari penyakit jasmani, penyakit pikirani, dan penyakit rohani. Itulah makanya Yesus sajalah yang sanggup memberikan kesembuhan dalam 3 poin tersebut. Jasmani, pikiran, dan rohani. Kita berpikir-pikir bagaimana Yesus semudah itu terus menyembuhkan segala ragam penyakit. Tetapi di sini ada satu proses. Di dalam Counsel Diet and Food halaman 43. Before Christ healed the person, the Holy Spirit usually touched their heart and had convicted them of their spiritual condition. Sebelum Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit, dikatakan lebih dahulu Rohul Kudus menjamah hatinya, meyakinkan dia akan segala dosa dan pelanggarannya. Diyakinkan oleh Rohul Kudus sebelum penyembuhan itu datang. For this reason, such an individual was ready to relieve from the burden of sin. Dengan alasan inilah kita lihat bahwa orang-orang yang disembuhkan itu telah dibebaskan dari rasa berdosanya yang berat itu. Ready to relieve from the burden of sin. Disembuhkan dari apa? Beban dosanya itu. And was ready to relieve from the burden of sin and ready to receive the assurance of forgiveness. Jadi orang yang sudah dijamah oleh Rohul Kudus itu, dia mendapat beban dosanya diangkat, dan sementara dosanya diangkat, dia merasa satu kepastian, satu pengampunan, maka penyakitnya juga akan disembuhkan. Inilah cara Yesus dalam menyembuhkan orang-orang. Itu makanya Yesus terbatas melakukan mukjizat penyembuhan di satu tempat karena kurang percaya. Jadi tanpa kepercayaan oleh jamaah Roh Kudus seperti itu, orang tidak bisa disembuhkan. Yesus tidak pernah menyembuhkan, tidak pernah. Kenapa? Coba kita baca. Jesus healed him when he repented of his sin. Yesus menyembuhkan dia kalau dia sudah menyesali akan dosa-dosanya. And believe in the power of Christ to make him whole. Dan harus percaya bahwa Kristus sanggup memberikan kesembuhan kepadanya. Indifference to the health of the body is intemperance. Ketidakpedulian kepada undang-undang kesehatan adalah dikatakan di sini intemperance, tidak bertarak. Jadi orang-orang yang tidak peduli ilmu kesehatan tidak bertarak. And that is also a sin which will affect our spirit. Dan orang-orang yang kurang bertarak itu adalah dosa. Ini mempengaruhi efek kepada kerohanian seseorang. Orang yang kurang bertarak, kurang memperhatikan undang-undang kesehatan, itu dosa. Penyakit daripada orang tua yang melakukan kebiasaan yang salah akan diturunkan kepada anak-anaknya. Dikatakan di sini, sickness could be the result of weakness.
penyakit adalah akibat dari kelemahan-kelemahan di dalam satu keluarga. Itu diwariskan secara personal. It could have been a sin within previous generation back to the third and fourth generation. Jadi kelemahan penyakit karena kebiasaan atau dosa daripada orang tuanya itu bisa diturunkan pada generasi ketiga sampai ke generasi keempat. Temperance is the order of the day for every day. Lest the same disease through the same bad habits will come upon again and again to bring the same result. Kehidupan sehari-hari dikatakan order to the day for every day. Kita harus bertarak setiap hari, cara hidup setiap hari, supaya jangan dosa-dosa itu dan kebiasaan yang jelek itu diturunkan kepada generasi kedua, ketiga, sampai keempat. Saudara pemirsa, inilah hubungan daripada dosa dan penyakit. Semoga apa yang kita tahu salah, kita hindari, kita sudah melakukan yang terbaik, maka kuasa ilahi, Rohul Kudus dikatakan, the influence of the Holy Spirit is the best medicine ever known. Kuasa Rohul Kudus itu adalah obat penyakit yang paling luar biasa yang pernah dikenal oleh manusia. Jadi ada hubungannya dengan apa? Dosa dan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan, undang-undang alam, dan undang-undang rohani. Semoga Tuhan menolong kita mengerti apa penyakit, bagaimana menyembuhkan penyakit, bagaimana kuasa Kristus akan siap selalu menyembuhkan kita dari segala penyakit. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mengajar kami bahwa dosa sangat erat hubungannya dengan penyakit. Dan bila mana kami sungguh-sungguh menurut Tuhan, maka Tuhan akan mengusir, membuang segala penyakit dari tubuh kami. Karena Yesus Kristus telah memanggil semua yang berbeban berat akan datang kepadanya. Itu artinya Kristus siap dan selalu sedia untuk menyembuhkan kami dari segala penyakit jasmani, penyakit pikiran, dan penyakit rohani. Bersama dengan Yesus, kami siap untuk menerima Dia datang pada hari kiamat. Karena sudah terpeliharalah baik jasmani, pikiran, dan rohani kami di dalam Tuhan. Kami siap diangkat hidup-hidup, naik ke surga tanpa mengalami kematian. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang memberikan kepada kami bahwa dosa itu adalah musuh besar dari kebahagiaan manusia. Ampun segala kekurang percayaan kami, ampun segala kesalahan dan ketidakpedulian kami, kurang bertarak kami selama ini. Dan kami mau memperbaiki pola hidup, pola makan, pola penyerahan, dan pola bagaimana kami mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam penyembuhan. Tidak kemana-mana, hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan segala ragam penyakit. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.